Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Latar belakang. Apa itu coronavirus? Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus, atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona, merupakan jenis dari coronavirus baru yang dapat menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir Desember 2019. Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini dikenal dengan COVID-19. Dampak COVID bagi manusia menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga MERS, virus corona, dan SARS. Kemudian kondisi saat ini meningkatnya jumlah angka positif COVID dan muncul varian terbaru virus corona. Menganalisis isu-isu COVID-19 yang terjadi menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada pra-analisis atau pentahelix yang merupakan kolaborasi 5 unsur subjek dan stakeholder meliputi government, academy, commodity, business, dan media. Selanjutnya dengan metode USG atau urgency, seriousness, dan ground. Berikutnya adalah metode Fishbone, yaitu merupakan metode yang menganalisis sebuah masalah atau kondisi. Dan yang terakhir dengan metode SWOT atau SWOT adalah tindakan menelaah aspek-aspek bisnis berupa strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Pentahelix. Pentahelix merupakan metode pra-analisis untuk menganalisis isu-isu tentang COVID-19 dari 5 kolaborasi unsur subjek atau stakeholder. Yang pertama, government atau pemerintah. Terdapat isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, di mana di situ dibuktikan dengan kenaikan angka COVID-19. Yang kedua, dari segi bisnis. Tempat usaha yang kurang memperhatikan protokol kesehatan turut menjadi salah satu penyebab kenaikan angka COVID-19. Yang ketiga, dari dunia pendidikan. Terdapat isu adanya pembelajaran daring yang kurang maksimal. Yang keempat, kelemahan media. Masih adanya penyebaran hoax tentang COVID-19, baik berupa dampak, penyebaran, maupun vaksin sebagai salah satu pencegahan virus COVID-19. Yang kelima, ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Ini terjadi karena adanya penyebaran hoax tentang bahaya vaksin dan lain sebagainya. Pemecahan masalah pandemi COVID-19 dengan metode USG, Urgency, Seriousness, and Grow, yang diisi dengan skala penilaian, keterangan skor. 1. Menunjukkan tidak mendesak. 2. Menunjukkan kurang mendesak. 3. Menunjukkan cukup mendesak. 4. Mendesak. Dan 5. Sangat mendesak. Terdapat 5 masalah isu pandemi COVID-19 yang akan kami tentukan isu atau masalah prioritasnya. Nomor 1. Isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19. Ada 5 urgency, ada 5 seriousness, dan 4 growth, total 14. Nomor 2, isu ketakutan masyarakat terhadap vaksin. Ada 3 urgency, ada 4 seriousness, ada 4 growth, total 11. 3, isu pembelajaran daring. Ada 4 urgency, ada 4 seriousness, dan 3 growth, total 11. 4. Isu penyebaran hoax. Ada 4 urgency, ada 4 seriousness, dan 5 growth, total 13.
Nomor 5, isu tempat usaha kurang memperhatikan protokol kesehatan. Ada 4 urgency, ada 3 seriousness, dan 3 grow, total 10. Metode Fishbone. Metode Fishbone atau Fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab suatu masalah atau kondisi, di mana sering juga disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat. Pada isu ketidakmampuan pemerintah dalam menangani COVID-19, muncul beberapa masalah. Di antaranya, yang pertama pada kategori material, yaitu terdapat kelangkaan masker di awal munculnya pandemi dan kelangkaan hand sanitizer. Yang kedua, pada kategori metode, yaitu vaksin, di mana vaksin belum dilakukan secara menyeluruh. Kemudian swab pun masih belum dilakukan secara maksimal. Berikutnya PSBB, di mana penerapan PSBB masih belum dilakukan secara optimal karena masih banyak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Yang ketiga, pada kategori mesin, di mana pemerintah belum mampu membuat vaksin standar WHO. Yang keempat, pada kategori men, di mana masyarakat tidak percaya COVID-19 dan terdapat pelanggaran protokol kesehatan di tempat umum, seperti di tempat perbelanjaan, pasar, mal, dan lain sebagainya. Ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian yang menggunakan SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Yang isinya strength memiliki solidaritas yang tinggi, weakness teknologi yang belum memadai, opportunity bekerja sama dengan negara lain yang telah menemukan vaksin virus COVID-19, dan threats mutasi virus COVID-19. Yang terakhir adalah kesimpulan dari beberapa pemaparan kami. Kesimpulannya adalah pandemi COVID-19 merupakan permasalahan global yang harus ditangani bersama, bukan satu orang saja, melainkan semua pihak, sehingga diperlukan kerjasama untuk menekan peningkatan angka kasus COVID-19. Pentingnya kesadaran dari setiap masyarakat dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan penurunan angka COVID-19.